Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita hari ini. Kalau Anda sedang bersiap untuk menaklukkan ujian PMP, nah Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal membedah peta jalan utama dari kursus resmi PMI. Anggap saja ini sebagai cetak biru atau panduan utama Anda sebelum benar-benar terjun ke medan ujian. Siap? Yuk, kita mulai! Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Anggap agenda ini sebagai piagam proyek kita hari ini. Kita akan mulai dari ekonomi proyek, lalu mengecek syarat kelayakan Anda, membedah format ujiannya, melihat peta jalan kursus, dan terakhir, kita akan bahas studi kasus Shopee. Kita masuk ke bagian pertama, selamat datang di ekonomi proyek. Jujur saja, keputusan Anda mendalami manajemen proyek ini adalah langkah yang sangat tepat. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini, kita sedang berada di tengah pergeseran global yang luar biasa. Ekonomi proyek itu secara harfiah menjadi tulang punggung bagi pekerjaan-pekerjaan paling krusial di seluruh dunia. Mulai dari inovasi teknologi raksasa, terobosan di bidang kesehatan, sampai pelestarian lingkungan. Anda bukan sekedar mengelola tugas di sini, Anda ikut menggerakkan perubahan dunia. Coba perhatikan baik-baik peta ini. Prinsip-prinsip yang akan Anda pelajari ini pada dasarnya memberi Anda panduan praktik seumur hidup. Manajemen proyek itu ibarat bahasa universal. Entah Anda berada di Asia, Eropa, atau Amerika, keterampilan ini akan membuka pintu peluang karir yang luar biasa lebar di belahan bumi manapun. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 2. Apakah Anda memenuhi syarat? Nah, sebelum kita resmi memulai proyek sertifikasi Anda, kita harus melewati para penjaga gerbang dulu nih. Sebenarnya ada 2 jalur utama di sini. Kalau Anda punya gelar sarjana atau setara pendidikan 4 tahun, Anda butuh pengalaman memimpin proyek selama 36 bulan. Tapi kalau latar belakang Anda adalah SMA atau D3, syaratnya sedikit berbeda yaitu 60 bulan. Nah, terlepas dari jalur mana yang Anda ambil, keduanya wajib memiliki 35 jam pelatihan manajemen proyek formal atau Anda bisa pakai sertifikasi CAPM kalau sudah memilikinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, membedah ujiannya. Jangan anggap ujian ini sebagai rintangan yang menakutkan, anggap saja ini sebagai final boss alias raja terakhir yang sedang Anda bersiap untuk taklukan. Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah coba lihat pembagian porsinya. Setengah dari ujian ini, yaitu 50%, memang fokus pada proses, itu sudah pasti. Tapi, perhatikan porsi besar lainnya. Sebanyak 42% sekarang berfokus penuh pada manusia. Yap, power skills, komunikasi, dan kepemimpinan itu krusial. Sisanya yang 8% adalah tentang lingkungan bisnis. Jadi, ujian ini bukan cuma menuntut kemampuan teknis, tapi juga keahlian mengelola tim. Lalu, berapa banyak soal yang harus kita hadapi? 180. Itu angka pasti jumlah pertanyaan yang harus Anda libas satu persatu saat hari H nanti. Dan angka vital berikutnya adalah 230. Anda punya waktu tepat 230 menit. Bayangkan saja, Anda harus bisa berpikir cepat, membedah skenario, dan mengambil keputusan tanpa membuang waktu terlalu lama di satu soal. Manajemen waktu adalah segalanya di sini. Tapi tenang dulu, ujiannya tidak cuma deretan teks pilihan ganda yang bikin lelah kok. Formatnya dirancang sangat interaktif. Ada soal menjodohkan, berinteraksi dengan grafik, sampai mengisi bagian yang rumpang. Oh ya, satu kabar baik. Buat Anda yang ikut ujian secara online, Anda berhak mengambil 2 kali waktu istirahat opsional, masing-masing 10 menit buat menyegarkan pikiran. Lumayan banget kan? Kita beralih ke bagian 4, peta jalan kursus Anda. Tarik napas sebentar, karena sekarang kita masuk ke fase tempat latihan yang dirancang khusus untuk memandu Anda. Kalau Anda perhatikan, struktur pelajaran ini brilian sekali. Alih-alih membombardir Anda dengan teori lingkungan bisnis di awal, kursus ini disusun secara kronologis mengikuti siklus hidup proyek nyata. Mulai dari memulai proyek, merencanakan, memimpin tim, mendukung tim, sampai akhirnya menutup proyek. Ini secara otomatis memaksa otak kita untuk berpikir layaknya praktisi di lapangan, bukan sekedar menghafal buku teks. Dan satu hal yang perlu Anda garis bawahi, semua yang Anda pelajari ini berasal langsung dari Exam Content Outline, atau kita sebut saja ECO. Dokumen ini adalah fondasi utamanya. ECO ini disusun oleh komite global dari anggota PMI, jadi Anda dijamin sedang mempelajari hal-hal yang sudah divalidasi secara global dan pastinya 100% relevan dengan pekerjaan Anda sehari-hari.
Selama belajar, Anda juga tidak akan dilepas begitu saja di lautan teks. Kursus ini dilengkapi ikon-ikon visual yang sangat praktis. Anda bakal gampang mengenali kapan harus menggunakan pendekatan prediktif, kapan pendekatan adaptif, dan kapan pendekatan hibrida. Plus, ada glosarium bawaan. Jadi kalau Anda lupa istilah tertentu, Anda tidak perlu repot-repot keluar dari materi untuk mencarinya. Akhirnya, kita sampai di bagian 5, studi kasus Shopee. Anggap saja ini sebagai simulator penerbangan Anda sebelum ujian yang sesungguhnya. Mari berkenalan dengan rekan simulasi Anda, manajer proyek bernama Ang Fen. Anda akan berinteraksi dengannya, mengelola tim proyek, serta menghadapi para pemangku kepentingan dalam skenario yang sangat realistis. Ini bakal seru karena Anda akan melihat bagaimana teori yang kita pelajari tadi berbenturan langsung dengan kenyataan di lapangan. Nah, poin krusialnya adalah batasan proyek ini. Anda ditugaskan membangun Shopee Lifestyle Center di distrik bersejarah OS Town. Tantangan utamanya, Anda cuma dibekali anggaran 7 juta dolar AS dan harus menyelesaikannya tepat dalam 36 bulan. Menavigasi batasan ketat ini sambil mengelola tim benar-benar akan menguji insting manajemen proyek Anda. Jadi, dengan semua persiapan ini tidak ada alasan lagi buat menunda. Alatnya sudah siap, aturannya sudah jelas, jadi ayo mulai bekerja. Sekarang semuanya kembali ke Anda. Kita sudah membahas skalanya yang masif, syaratnya, dan persisnya apa yang akan Anda hadapi di ujian nanti. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap melangkah ke ekonomi proyek dan membangun warisan profesional utama Anda? Saya yakin Anda sudah sangat siap. Teruslah semangat belajar, tetap fokus pada peta jalan Anda, dan mari kita taklukkan ujian ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.